perbankan yang diampu oleh Ibu Umi Kairapati SMH. Dan kali ini kami akan bincang-bincang atau sharing soal bank digital dan prospeknya di Indonesia. Tapi sebelum itu ya gak enak kalau kita belum kenalan kan ya. Mulai dari saya dulu, saya Krisna Aditya Putra dengan NIM E002063. Saya Salsabila Aulia Pradadi dengan NIM E0020395. Saya Andita Raja dengan NIM E02059. Dan kita punya teman spesial dari RBKM. Beda sendiri, ini uniknya beda sendiri. Halo, aku Isa Iksana dari UNES. Jauh-jauh dari Semarang. Ya, benar. Buat mencoba kuliah di UNES. Gimana impression kuliah di UNS? Bagus, bagus. Bagus. Fokusnya Ya. itu harusnya. Iya, apalagi fakultas hukum kan top 10. Oh, gila. Tuh, ya keren. Iya. Keren. Ya oke, lanjut lagi masuk ke intinya ya. Jadi kayak yang sudah kita ketahui perkembangan teknologi lagi gencar-gencarnya ini. Nah, kalau di perbankan dampaknya ini muncul bank digital. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada lebih dari 5 bank digital yang sudah berdiri. Nah, bank digital ini mulai ngetren ini antara sekitar 2020 sebagai ya mulai habis COVID gitulah ya. Gitu. SMA sih. Iya sih. Itu mulainya juga sebenarnya udah mulai ada sebenarnya 2016 cuma. Oh 2016. Cuma lagi ngetren. Ya, mungkin karena COVID kan di rumah. ya, 15 juga nggak bisa. Mungkin ya awalnya memang belum ngetren gara-gara yang gunain dikit kan ya Iya. masih. Awalnya juga susah nggak sih mesti? Iya padahal mungkin masih termasuknya agak culture shock gitu ya kalau perubahan tiba-tiba gitu kan belum pada biasa. Nah ini kan kita sebagai anak hukum nih ya sehubungan dengan bank digital ini apa di Indonesia ini udah ada peraturan khusus mengenai bank digital? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Kalau aku baca itu bank digital itu tuh masih gabung sama bank umum. Di situ peraturannya di BOJK nomor 12 yang tahun 2021 tentang bank umum di bank admin. Kalau nggak salah itu tentang bank digital sih. Kalau aku baca sih masih gabung sama bank umum, belum ada sendiri. Oh belum berdiri sendiri gitu ya? Iya benar. Kalau sepanjang yang aku tahu, bank umum itu juga masuknya di bank digital ini masuk di bank umum. Iya. Nah jadi tapi untuk pengaturannya itu sebelumnya udah ada tahu pengaturan khusus bank digital sendiri di POJK. Tadi kan dijelasin kalau di POJK nomor 12 tahun 2021. Iya. Nah ternyata udah ada sendiri. Ternyata di POJK nomor 12 tahun 2018 itu mengatur tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Jadi di POJK itu memuat berbagai substansi, di antaranya itu ada persyaratan pendaftaran bank digital, terus ada tata caranya, implementasi, bahkan udah ada perlindungan bagi nasabah bank digital. Lengkap ya, Lengkap. Iya. Gitu. Ini berarti pemerintah. Iya. Jadi ternyata ini udah ada pengaturannya ya. Iya. Ya, ini wah, keren ya pemerintah ini. Gercep ya. Iya sangat cepat ini. Hitungannya responsif juga dalam Iya. menghadapi perkembangan dan kebutuhan hukum. Nah, Iya. khususnya ini dalam sektor perbankan yang emang baru-baru juga ngetren kan beberapa tahun terakhir. Iya, pemerintah ini kan juga pasti harusnya ya ngikutin sifat hukum sendiri yang Iya. dinamis. Pokoknya semakin canggih. Ya kan semakin berkembangnya zaman juga kan semakin ada perubahan juga kan ya. Itu kan menjadi pertimbangan juga pemerintah untuk menjadikan pengaturan baru juga. Nah sebelum jauh membahas mengenai bank digital dan prospeknya ini, sebenarnya apa sih definisi dari bank digital itu sendiri? Kan mungkin para penonton kan juga orang awam yang belum tahu bahkan belum menggunakan bank digital. Nah, apakah dalam peraturan di POJK yang disebutkan tadi itu udah ada dimuat definisinya? Ada kok? Kayaknya ada sih, aku pernah baca, cuma tuh lupa detailnya. Menurut ada yang ini nggak? Kalau secara umum ya seperti yang kata dari namanya aja bank digital. Iya. Gitu. Pasti banknya digital. Iya pasti, bukan bank fisik gitu. Iya, Pasti bang. kita itu tahu. Iya.
cabang cabang gitu ya. cukup satu aja kan. Iya. Satu. Soalnya kalau bank konvensional kan mungkin ya setiap kota ada beberapa cabang, iya. Itu bahkan satu kota itu mungkin lebih dari jari. Iya, karena Iya. cukup satu aja, lainnya kan diakses di Iya, kafe, iya, iya, diakses iya. telepon, gitu. Jadi bank digital itu juga berbentuk badan hukum ya? Iya, jadi bank digital ini kan sebagai lembaga perbankan yang juga masuk dalam badan hukum Indonesia. Kalau gitu apa ya kira-kira bedanya badan hukum dari bank digital sama bank konvensional kan ya mungkin ada bedanya tapi kayaknya nggak ada nggak sih? Kayaknya sih nggak jauh beda ya, masih 11-12 atau bahkan 11-11 sama maksudnya gitu. Soalnya kan tetap bank Kalau tetap sama-sama terbang, mungkin dari teman-teman yang ada yang mau Ini kalau sepemahamanku aja ya, sepemahamanku ini bentuk badan hukum bank konvensional dan bank digital ini masih sama. Cuma kalau dilihat dari ketentuan dalam POJK tadi yang nomor 12 2021 ya, ini diatur kalau syarat bagi bank BHI yang akan beroperasi sebagai bank digital wajib memiliki satu kantor fisik sebagai kantor pusat dan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimuat dalam pasal, kalau seingat saya itu pasal 24 ayat 1. Nah, bisa dicek ya. boleh dicek karena cukup menarik ya Iya. persyaratan bank digital itu apa aja, apa semua bank itu bisa jadi bank digital atau gimana gitu. Pokoknya harus minimal satu kantor Iya, pusat. kantor pusat bener-bener fleksibel banget, kayak cukup satu bisa jadi bank digital. Tapi kayaknya nggak mungkin semudah itu, makanya POJK ngatur ada syarat-syaratnya. Mungkin bisa di ini searchingkan Ya, bentar. POJK. Ya, ini karena koneksinya lumayan iya, Sinyal. sinyal. Nah, ini udah ketemu guys. Bentar. Ini tadi pasal 24 ayat 1 ya. Oke, udah ketemu, berarti tadi hilang ya. Oke. Tadi sebenarnya udah disiapin guys, cuma karena ribet aja tadi ini Siap-siap. setting kamera, setting segala macam ini loh, jadi pusing juga guys. Nah ini aku bakal bacain ya. Ini pasal 24 ayat 1 bunyinya ini, Bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya ini ada dari poin A sampai poin F. Nah, ini dari yang poin A, ya banyak. Jadi itu benar-benar diperinci gitulah. Nah, ini yang poin A yang pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Nah, yang B berikutnya, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Lalu poin C, memiliki manajemen risiko secara memadai. Oke, lalu yang D, memenuhi aspek tata kelola termasuk pembunuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Lalu poin yang E, menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah, dan yang terakhir pada poin yang F, memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan garis miring atau inklusi keuangan. Itu tadi bunyi dari pasal 24 ayat 1. Nah, ini yang aku bingungin ini. Terus apa ya bedanya bank digital sama bank konvensional itu? Kalau menurutku ya, kalau bank konvensional itu kegiatan usahanya masih dilakukan secara konvensional, secara fisik ya, dan dimana kegiatan perbankan dilakukan secara langsung. Misalnya kita ingin membeli apa di platform sosial ya. Iya. Nah, kita harus transfer dulu nih, kita cari ATM, kita keluar rumah. Iya. Harus ngeluarin bensin. Iya, itu sih. Betul ya. Harus pakai, iya kalau hujan. Atau kalau kita ingin buka rekening baru ya, Iya. kita harus datang ke kantor cabangnya dulu. Iya, benar. Nah, kalau Dan bank itu pun antri, pasti antri. Iya. hari Minggu tutup. Nah, itu. Kita hari Minggu, bisanya hari Minggu. Iya, waktu luangnya itu bahkan banyaknya dari minggu. Iya benar. Sama kalau bank digital itu, di mana hampir seluruh kegiatan perbankan dapat dilakukan dengan metode daring. Misalnya, kalau kita kan
kita tinggal install dulu nih aplikasi mBanking-nya dan kita nggak harus ke ATM sih. Begitu juga untuk pembukaan rekening baru kita bisa langsung tatap muka lewat video call gitu sama operator apa ya? Iya. Teller operatornya. Berarti ini benar-benar kayak menyejahterakan kaum mager ya guys ya. Iya. Nyaman banget kita di rumah bisa. Iya, semakin dipernyaman gitu lah untuk transaksi. Jadi pada intinya tuh ya dia bentuknya tetap bank, cuma dari sistemnya aja yang berubah jadi digital gitu kan. Iya. Terus kayak lebih fleksibel, terus lebih gampang, terus pakai internet bisa diakses di mana aja gitu kan. Selama masih ada sinyal. Iya, salah ya, sinyal. Itu sih salah Tidak satu. kuota. Nah, Oh ya, kuota itu penting. Tanpa kuota ya, Bisa. namanya internet. Bisa. Ya. ya begitulah. Terus teman-teman ada yang punya pengalaman nggak kira-kira? Aku kan selama ini masih bank konvensional ya. Oh, belum pernah pakai fitness juga. Wah, Jujur belum ya. Iya. Lagi ya membaca-baca gitu. Oh, Ada iya. nggak yang punya pengalaman kira-kira? Aku sih, Wah, gimana teh? aku tuh udah hampir kurang lebih 2 tahun ya. wah 2 tahun. Lama ya Mbak? Lama iya, itu berarti dari tahun 2020 ya? Iya, iya kan tadi disebut apa sejak pandemi. Iya, mulai ngetren jadi Ngetren. kamu itu langsung pakai gitu Iya ya? langsung pakai lah. Aku update banget. Iya. Aku udah Iya. Masa-masa PPKM udah boleh keluar rumah ya. Iya sih benar. Iya. aku lagi dibatasi kan harus. Ya itu berarti menjadi salah satu bentuk taat peraturan pemerintah itu. Di rumah aja guys, Iya, Iya, hashtag sekarang kok. di mana aja. Iya, boleh sebut merek nggak sih? Oh nggak boleh ya. Jadi panggilannya copyright ya Mbak? Oh, Iya, karena ini juga downloadnya di platform merah. Oke, udah hampir 2 tahun sih pakai. Jadi enak banget gila. Kayak misal kalau mau transfer gak perlu ATM yang tadi udah disebutin, tinggal klik doang, udah habis. Iya, apalagi kan kalau sekarang nih lagi kejar-kejar ada promo, ada yang langsung cepet-cepet Flash sale gitu ya. langsung check out cepet, nggak mikir, nggak harus apa top up di Indomaret. Iya. Udah nggak zaman nggak sih? Makanya sekarang everything. Transfer iya bener enak banget. Apalagi kalau dibandingin ini sih yang paling apa ya? Yang paling menurut aku paling enak selain transfer, yang kedua bunga. Oh, bunganya beda. Bunganya beda, ada bunganya itu udah kita dapat per bulan. Jadi per bulan kalau di mBanking digital bank punyaku itu tiap tanggal 28 itu dapat bunga guys. Jadi itu dan juga ada bebas transfer, bunga sama bebas biaya admin. Wah. Iya, itu kan begitu. iya nggak kepotong. Kita sebagai anak kos dan sebagai pelajar. Ya itu sangat bermanfaat itu. Iya, sangat Iya. sejahtera lumayan lah. Karena bagi kita berapa rupiah pun itu iya mempengaruhi kadar kehidupan kita. Iya. Iya lumayan kan bisa buat beli es teh. Ah iya. Kita jumbo ya. Es teh jumbo. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kan bank digital masih banyak banget nih kelebihan kayak masih transfer, terus ya admin gratis, dapat bunga malah. Nah tapi kenapa sih bank digital mau dan berani ngasih pelayanan-pelayanan itu dibandingkan dengan bank konvensional kayak gitu sih? Kalau menurutku mungkin kan bank digital ini namanya juga bank kan ada kewajiban tersendiri ya buat sistem keuangan di Indonesia. Mungkin itu merupakan upaya konstruktifnya bank digital buat pengembangan ekosistem keuangan dari bank itu sendiri. Terus juga mungkin supaya memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif gitu loh. Jadi pada intinya itu upaya yang dilakukan bank digital biar kewajibannya terpenuhi gitu. Bentar. Nah, tadi itu ada aku dengar kata-kata pelayanan keuangan yang inklusif. Nah, itu tuh maksudnya pelayanan inklusif tuh pelayanan yang bagaimana ya? Aku ya kayak belum pernah dengar gitu. Ya kayak baru banget apa itu inklusif Pak? Iya, inklusif. Jadi menurutku layanan inklusif itu berarti bahwa pihak bank digital wajib untuk memberikan layanan yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena digital jadi tidak
di pusat kota, di pusat kecamatan yang di berbagai daerah lah. yang crowded ya. Layanan keuangan yang inklusif ini diimplementasikan melalui layanan internet. Jadi layanan perbankan dapat diberikan selama terdapat koneksi internet yang baik. Koneksi internet sinyal. Ya. Catat guys, koneksi internet. Bahkan kalian nonton video ini juga perlu koneksi internet. Yes. Kalau enggak kan buffering. 144p. Nah itu. Untuk dapat memberikan layanan perbankan yang maksimal untuk memenuhi segala bentuk aktivitas perbankan. Oh, jadi layanan inklusif itu berarti kewajiban bank agar gimana caranya bank itu biar bisa menjangkau masyarakat secara luas. Jadi, oh gitu. Jadi itu sebagai salah satu syarat juga ya tadi aku dengar Iya. di pasal 24 ayat 1 tadi. Cukup menarik, sangat menarik Bapak. Iya. Pembahasan tentang bank digital, ya. Tadi juga dibahaskan mengenai koneksi internet, layanan internet. Pokoknya yang nggak jauh-jauh beda dari internet kan. Namanya juga bank digital, hashtag internet. Hashtag internet. Yang nggak jauh. Terus aku tuh jadi mikir kayak, kan pasti butuh internet, pasti kan ada data kita di internet. Iya. Mungkin nggak sih kalau bank itu ada kebocoran data atau kejahatan cyber begitu atas data-data perbankan kita, data-data identitas yang Pribadi, penting sama ya, data pribadi yang Ngeri sih. iya agak gitu Iya. juga. Jadi aku juga kan sebagai pengguna, sebagai user Wih, bank digital, yang sudah 2 tahun ya. iya sebagai user bank digital gitu, lumayan kelas juga sih tentang kayak gitu-gitu. Ya mungkin bisa jadi sih, soalnya kan karena dia pakai internet, siapa aja kan sebetulnya bisa akses ya. Bagi kan sekarang banyak tuh yang canggih-canggih, Ya. Hacker. Yes. Nah itu. Terus Itu yang bahaya itu. terus di bank digital mungkin ada juga pakai prinsip namanya open banking yang datanya tuh dia kalau buka data harus ada data lainnya. Nah, pokoknya menghubungkan data tuh harus buka datanya gitu loh. Jadi aku pakai datamu, kamu tahu dataku gitu. Kalau Nggak ada gitu. Ya, nggak ada. oh iya iya. Jadi itu kalau orang yang nggak baik, yang anu ya bisa jadi akhirnya Salah gerakan sih. datanya bocor terus masuk ke cybercrime-nya sendiri juga bisa sih kalau menurutku gitu. Jadi ada peluang ya buat cybercrime. Ya masa juga sih. Namanya juga teknologi ya. Iya sih. Teknologi sebetulnya. Sebagai bentuk hal yang baru kan pasti iya, hal yang baru itu pasti ada aja. Kekurangannya. Iya, nggak cuma keuntungan aja yang didapat. Iya, pasti ada banyak kerugian juga yang muncul yang belum diketahui bahkan ya cara mengatasinya itu. Nah makanya bank digital ini perlu banget diimbangi sama sistem keamanan yang kuat biar kebocoran data ini tadi itu nggak terjadi. Iya. Nah dan mungkin harus juga dibentuk regulasi khusus buat ngatur hal itu. Iya, walaupun tadi udah kayak diatur cuma mungkin lebih khusus lagi kan. Iya harus dibentuk Biar khususnya. kuat. Selain kebocoran data tadi ya sama Cybercrime. Cybercrime. Tantangan pengembangan bank digital itu kayak masih rendahnya literasi digital. Apa Iya, sih yang kemudian apa digital ya, literasi itu Iya. harus digital. Apalagi kan masih yang nggak bisa dibilang sedikit juga kan orang yang masih belum melek teknologi kan di Indonesia. Jangankan literasi digital, literasi manual seperti kayak membaca buku, Wah. baca koran itu di Indonesia itu masih minim. Kan, Kamu nyindir saya Bu. Maaf. Kamu nyindir saya. Ya, kamu menyindir berjuta-juta orang Indonesia. Ayo tingkatkan literasi guys. Buat Literasi kalau yang rendah literasi digital apa literasi yang non digital itu kena penipuan. Iya, Ya, paling rentan ya. itu. rawan banget ya kena hoax, wah banyak banget di sekarang. bahaya sih kalau Bahaya banget. Iya. Iya, berarti kan banyak banget nih kayak dari cybercrime, kebocoran data, bahkan sampai karena itu kan literasi digital. Jadi apakah ada sih upaya-upaya buat mengatasinya dari baik dari masyarakat itu sendiri atau dari pemerintah gitu? Oh iya. Mungkin kalau dari
pemantauan aku ini buat ngatasinya setauku sekarang Kominfo ini lagi menggalakkan gerakan literasi digital. Nah, itu tadi yang kita omongin tadi, yang ininya literasi digital itu malah Kominfo akhir-akhir ini sedang perkuat lagi lah gitulah. Iya, digempur. Nah, itu tadi mau ngomong gitu. Nah, itu tuh biar masyarakat itu cakap digital. Ya, selain cakap digital juga mempunyai etika digital dan budaya digital. Nah, sehingga nanti itu juga memperkuat yang namanya juga keamanan digital. Nah, daripada ininya yang keamanan. nah itu keamanan itu tetap di mana-mana nomor satu, safety first. Nah, baik kita berkendara kayak kita mau beraktivitas apa, yang nomor satu keamanan guys. Keamanan nomor satu. Ya, nomor satu. Terus guys, karena tadi kaitan sama koneksi internet, jadi koneksi internet itu termasuk tantangannya. Kalau nggak ada koneksi kan ya tahu ya tadi. Iya. Kita nggak bisa transaksi itu mesti, terus apa-apa nantinya juga kalau susah. Jadi Ya, mungkin itu bukan koneksi. hal yang udah relate bagi kaum tri yang mati lampu sinyalnya langsung. Oh ya. Iya itu. Tapi masalahnya itu juga pemerataan internet di Indonesia itu juga Iya sih. merata sih. Belum sampai belum full 100%. Ya mungkin nantinya pemerintah tunggu. Ya pemerintah mohon jika Anda ingin menyebarkan 4G minimal 5G ya yang terbaru. Oh maaf. Oh ya. Ya kalau mau menyebarkan 5G minimal yang 4G itu udah semuanya pakai 4G. Ya. Soalnya di tempat aku yang aku tinggal sekarang itu kadang 4G-nya hilang. Nah, Mana hilangnya? lah itu tiba-tiba yang muncul itu yang nggak diundang malah 2G. Iya, yang 2G malah muncul itu dia. Ibaratnya, nah itu dia. Kita lagi butuh yang 4G, ya kita butuh yang cepet lah ya. Tiba-tiba yang datang si lambat ini. Tiba-tiba dia nongol. Dia menggunakan prinsip alat-alat asal, Pak. Iya. Makanya dia datang. Oh. Itu tadi sih. Terus kalau walaupun beda tantangan gini tuh kayaknya tetap prosesnya bagus gak sih? Iya kan, bagus. Ya, lumayan banyak kalau juga banyak banyak. ya. Ditambah lagi kan POJK itu kan tadi sebagaimana udah ngomongin tadi ada perlindungan bagi konsumen. Iya. Nah, itu sih itu jadi poin plus dari bank digital itu sendiri. Jadi kan terkait prospek bank digital kan tadi disebutin kalau sama teman-teman juga setuju kalau prospeknya ini bagus. Iya, bagus. Apalagi kan juga aku mungkin pernah baca kalau jumlah pengguna aktif bulanan mobile banking di dalam negeri sepanjang Januari sampai bulan September tahun 2020 ini tuh tumbuhnya 44%. Oh, berarti pas pandemi itu naik banget. Iya, naik drastis. Hampir 50% ya. Iya. Persentase itu 44% itu jadi tertinggi ketiga se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Iya. Tenggara. Keren sih. Nah, tapi walaupun 44% itu masuk ketiga itu tapi juga masih tergolong lumayan rendah ya. Apalagi mengenai literasi digitalnya gitu. Iya. Kita perlu guys literasi. Ya, kita gencar literasi. Iya. Peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen bagi bank digital. Ya itu juga sih sebenarnya kalau mengenai perlindungan konsumen tuh ada loh POJK-nya sendiri. Oh, ada juga. Oh, ada juga Oh. di POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan baru konsumen banget. dan Baru, Bu. perlindungan di sektor jasa keuangan. Masih anget-angetnya guys. Anget Iya. tahun 2022. Iya. Ternyata yang sebelum yang 2022 itu berarti masih belum ada. Ada tadi di tahun yang POJK nomor 12 tahun 2018. Oh 2018. Oh iya. Tapi iya udah 4 tahun lalu. Berarti ini pembaruan ya berarti ya. Udah diupdate guys. Buruan install. Iya, iya. Nah ini. Iya. Karena banyak juga ya yang tertarik sama bank digital ini ya, dan berbagai fitur yang ditawarkan oleh bank digital ini, kemungkinan
itu ya benar-benar membantu banget sih, itu kan soalnya mempermudah akses kan. Iya, benar. Iya kan, kita kalau bayar lah, apalagi ini kan kaum cewek-cewek yang suka check out ya. Ya kayak Bukannya cowok ini. juga yang masuk. Oh, kalau cowok itu nggak terlalu sering check out ya. kelihatan gitu. Iya, kalau ini kan kalau cowok tuh top up game itu Top up sih. game. iya, kalau itu top up game. Apakah kamu begitu mas? Oh ya pastinya. Wah seru banget ya teman-teman, kita habis bincang-bincangnya ini. Mungkin karena kita batas waktu dan ada kegiatan lain, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu dari kelompok 4 bincang-bincang soal bank digitalnya. Mungkin lain waktu kalau kita bisa ketemu langsung, kita tuh bisa sharing-sharing ya teman-teman ya, Iya. buat membahas lebih lanjut gitu. Rasa lebih asik. Iya. Lebih asik. Ya, ayo. Jangan lupa juga kasih like ke video Iya. ya. Ya, guys. Like-nya itu. Iya guys, itu tadi Iya. Like itu gratis guys, gak ada biaya adminnya. Like Iya. aja, iya. Semoga bermanfaat juga bagi Iya.